Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada. Nabi Isa adalah di antara Nabi dan Rasul Allah. Berbeda dengan manusia lainnya, Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Dan ibunya adalah seorang wanita suci dan salihah. Demikianlah janji Allah Azza wa Jalla, menghendaki sesuatu terjadi, maka ia akan terjadi. Adam alaihi salam Allah ciptakan tanpa perantara ayah dan ibu. Hawa terlahir tanpa campur tangan wanita, dan Isa hanya dari seorang ibu. Maryam adalah seorang wanita salihah yang menjaga diri dan kehormatan. Sudah kami tuliskan kisah Maryam menjaga kesucian dirinya dengan judul Maryam Teladan Bagi Muslimah. Berita tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam menyebar perlahan. Satu persatu orang tahu bahwa Maryam yang tak bersuami melahirkan anak laki-laki. Saat hendak melahirkan putranya, Maryam menyendiri di ujung timur Masjid Al-Aqsa. Allah Ta'ala berfirman, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran Surat Maryam ayat 22. Lahirlah Nabi Isa alaihi salam di tempat tersebut. Maryam menyepi dan menyendiri. Ia takut beredar fitnah tentang dirinya di masyarakat. Tentu mereka akan bertanya, dari mana ia peroleh anak itu? Mana suamimu? Apakah dia berzina? Siapakah bapaknya? Dan tuduhan lainnya. Ia takut akan semua gunjingan itu. Peristiwa ini sangat berat baginya. Seorang wanita tak akan tahan jika kehormatannya dijadikan hina. Maryam adalah wanita siddiqah, ahli ibadah. Ia mengabdikan diri di tempat yang suci, di tanah yang mulia dan kudus. Disebutkan, keluarganya pun menanyakan tentang putranya, tentang Isa bin Maryam. Mereka bertanya, apakah bisa tanaman tumbuh tanpa benih? Bisa. Siapakah yang pertama menciptakan tanaman? Jawab Maryam retoris. Mereka kembali bertanya, bisakah pohon tumbuh tanpa air? Bisa. Siapa yang menciptakan pohon pertama kali? Jawab Maryam. Mereka bertanya lagi untuk yang ketiga kali, bisakah seorang anak lahir tanpa seorang ayah? Maryam menjawab, bisa. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Mereka pun diam. Keluarga Maryam adalah orang yang mencintai dan mengenalnya. Mereka pun tetap mempertanyakan. Timbul sebersit rasa di hati mereka. Lalu, bagaimana pula dengan orang-orang yang jauh, orang-orang fasik? Apa yang akan mereka katakan? Manusia dalam keadaan Nabi Isa ini terbagi menjadi tiga. Pertama, orang-orang Yahudi. Mereka menuduhnya sebagai anak zina, karena menurut mereka Maryam berzina dengan Yusuf An-Najjar. Kedua, orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Isa sebagai anak Allah dan Maha Suci Allah dari yang demikian. Ketiga, orang-orang Islam. Mereka memuliakan Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul, namun tidak berlebih-lebihan terhadapnya dengan mengimaninya sebagai hamba Allah. Maryam pergi ke Bethlehem. Saat sampai di sana, ia berucap, sebagaimana firman Allah Ta'ala, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Quran Surat Maryam ayat 23. Ia berharap seandainya mati karena beratnya keadaan. Lalu Allah Azza wa Jalla menghibur Maryam dengan, maka menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Quran Surat Maryam ayat 24 hingga 26. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang menyeru Maryam dalam ayat ini.
Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahak, Amr bin Maimun, dan lain-lain menyatakan bahwa itu Jibril. Mujahid, Al-Hasan, dan lain-lain menyatakan bahwa Nabi Isa berbicara kepada Maryam. Ia menghiburnya. "Wahai ibu, janganlah bersedih." Sang anak menunjukkan bahwa kelahirannya adalah mukjizat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam pun menjadi tenang. Maryam bertemu kaumnya. Setelah merasakan ketenangan, Maryam pulang dan bertemu kaumnya. Mereka berkata, sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Quran Surat Maryam ayat 27 hingga 28. Berbeda dengan keluarganya yang mempertanyakan keadaannya, orang-orang fasik langsung menuduh Maryam. Mereka cerca Maryam dengan telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, yakni perzinahan. Mereka bawa-bawa kedua orang tuanya yang baik-baik agar Maryam semakin malu. Mereka tuduh Nabi Zakaria lah yang menzinainya. Tanpa pengadilan, mereka hakimi Zakaria dengan membunuhnya. Di antara mereka juga ada yang menuduh Yusuf An-Najjar, sepupu Maryam, adalah bapaknya Isa. Maryam mengetahui anaknya mampu berbicara dan bersaksi untuk mereka. Ia pun mengatakan, sebagaimana Allah firmankan, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Quran Surat Maryam ayat 29. Isa memberikan jawaban dan persaksian membantah tuduhan keji yang dilemparkan kepada ibunya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Kalimat pertama dari lisan Isa menegaskan bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan anak Tuhan, sekaligus juga membantah tuduhan kaumnya terhadap ibunya. Ia membantah orang yang mengatakannya anak Allah atau anak zina. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 31 hingga 33. Kami tutup kisah ini dengan penjelasan Al-Quran tentang Nabi Isa alaihi salam. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Maryam ayat 34 hingga 35. Demikian sahabat muslim, semoga menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Mohon maaf dari segala kekurangan kami. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.